Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa dan sudah kembali bergabung rekan KZ7. Iya pemirsa, di Create Up kali ini kita akan membahas satu tema menarik, ekspansi Igloo pasca pendanaan pra-seri C. Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Bapak Henry Mixon, Country Manager Igloo Indonesia. Apa kabar Pak Henry? Baik Mbak, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Henry. Selamat atas pendanaan yang kemudian sudah diraih oleh Igloo sendiri di akhir tahun ataupun di bulan Desember begitu ya. Pendanaannya adalah pra-seri C yang didapatkan. Seperti apa cerita di balik pendanaan ini dan bagaimana prosesnya waktu itu Pak Henry? Ya, terima kasih. Dari Igloo sendiri memang kemarin bulan Desember kita mengumumkan ada pendanaan baru. Ya, ini pendanaan sebenarnya prosesnya terbilang singkat ya, karena sebenarnya memang pendanaan ini datang baru 10 bulan dari pendanaan seri B kita yang sebelumnya. Dari sisi kita memang tidak secara aktif mencari, tapi memang ini karena ada antusias dari investor yang memang menghubungi kita dan akhirnya kita berproses due diligence dan akhirnya kita berhasil meng-close kemarin sebesar $36 juta dengan peningkatan valuasi 50%. Yang lebih penting lagi buat kita sebenarnya memang ini menambah portfolio dari investor kita sendiri. Sebelumnya kan kita memang sudah ada beberapa investor besar ya, contohnya Open Space dan juga La Maison Partner. Nah di sini sendiri ada Eurazeo yang masuk, salah satu funds yang terbesar juga di dunia yang didanai oleh BNP Paribas Cardiff ya. Baik. Secara objektif Pak Henry, apa yang kemudian membuat Igloo meraih pendanaan ini dan mungkin sejauh mana pendanaan ini berpengaruh terhadap ekspansi bisnis Igloo ke depan? Ya, jadi untuk investor sendiri pasti melihatnya dari sisi potensi bisnisnya sendiri ya. Memang selama ini Igloo berkembang sangat baik. Kita udah bertumbuh di 6 market dengan pertumbuhan year on year kita selalu di atas 300% dalam 4 tahun terakhir. Nah, kita juga udah menerbitkan 500 juta polis di seluruh market ini dan itu yang dilihat oleh investor sendiri. Selain itu mungkin dibandingkan dengan pemain lain di pasar yang juga sama-sama di insurtech, memang kita sangat fokus dengan teknologi kita, di mana memang tim kita sendiri terdiri dari lebih dari 40%-nya terdiri dari tim IT dan juga R&D tim. Nah, jadi ini yang menjadi bahan pertimbangan mungkin ya dari investor sendiri untuk memilih kita sebagai tempat investasi. Selain itu memang ada beberapa faktor lain ya, contohnya kita kemarin juga menang Insurtech of the Year Award dari Asian Tech Awards-nya sendiri itu di bulan Agustus dan juga kita menunjukkan profitability yang bagus ya. Untuk di 2024 sendiri kita mentargetkan untuk udah profitable. Oke, baik. Nah, pendanaan sendiri akan digunakan untuk apa saja, Pak? Ya, karena memang ini pendanaannya sendiri dapat dalam waktu yang sangat singkat dari pendanaan kemarin. Sebenarnya ini memang untuk pendanaan yang khusus ya. Sebenarnya kita untuk pertumbuhan secara agresif untuk secara organik kita sudah tersedia dari pendanaan yang sebelumnya. Jadi pendanaan ini sendiri kita akan gunakan untuk memang secara agresif mencari potensi partner untuk merger ataupun akuisisi nanti secara vertikal maupun horizontal ya. Jadi bisa insurtech lain ataupun perusahaan-perusahaan asuransi. Baik, Igloo sendiri sudah mulai sangat aktif ya, ini dari segi pendanaan juga, kemudian tadi berbagai ekspansi yang dilakukan. Sejauh ini seperti apa variasi layanan Igloo hingga saat ini Pak Henry? Ya, jadi Igloo sendiri memang di 6 market ini kita sebagai full stack insurtech ya, jadi kita end to end. Nah di Indonesia sendiri kita mempunyai beberapa jalur distribusi, mulai dari partnership, contohnya kalau kita misalnya membeli gadget di e-commerce itu kita juga mensupport dengan menyediakan asuransi di sana. Jadi waktu customer mau melakukan pembelian handphone, mereka juga bisa sekaligus mendapatkan proteksi terhadap gadget mereka. Nah di sisi lain kita juga punya partnership dengan payment platform juga, contohnya Dana. Di situ kita dapat berbagai produk inovatif juga. Contohnya yang sekarang paling populer itu proteksi berkuliner. Jadi waktu kita makan ke restoran, kita bayar pakai Dana, mereka langsung bisa juga membeli proteksi untuk nanti kalau terjadi sesuatu mereka udah tercover ya. Contohnya food poisoning. Oke, misalnya kena alergi seafood gitu ya. Karena kita kemudian Wiki yang suka makan udang ya. Atau misalnya alergi kacang gitu ya. Oke, menarik. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan bisa tetap bersama kami, bisa jeda kami akan segera kembali.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang dengan Bapak Henry Mixon, Country Manager Iglo Indonesia. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa memang Iglo sendiri cukup agile dalam hal inovasi ya. Ada satu inovasi yang nampaknya ini juga cukup menarik untuk kita bahas, yaitu adalah Weather Index Insurance. Saya sangat belum familiar dengan istilah ini karena kemudian nampaknya juga di Indonesia belum ada ya. Oke, mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai Weather Index Insurance ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dari Weather Index Insurance ini produk inovatif dari Iglo sendiri, itu yang kita buat sendiri dan berbasis blockchain ya. Jadi semuanya bisa didetek dan tidak dapat diubah oleh satu pihak. Dari sisi kita, ini mempermudah dari petani untuk sebenarnya mendapatkan proteksi terhadap crop mereka. Nah, contohnya kalau kita bandingkan dengan yang sudah tersedia di pasar sekarang, itu kan harga asuransi untuk petani itu masih sangat tergolong mahal ya, tergantung dari tempatnya juga. Karena memang kalau yang konvensional itu sangat bergantung dengan visit ke lapangan. Jadi setiap kali petani mau membeli asuransi, nanti dari surveyor harus melihat dulu ke lapangan, benar ditanam atau tidak, kondisinya seperti apa. Nanti pada waktu klaim, mereka juga harus melihat lagi nih, benar nggak. Dan ini karena fraudnya juga tinggi, itu harganya jadi mahal. Nah, bedanya dengan Weather Index Insurance ini sendiri, Weather Index Insurance ini hanya berdasarkan data ya. Jadi contohnya kita membuat asuransinya berdasarkan curah hujan. Jadi waktu nanti keluar datanya bahwa di daerah tersebut tidak sesuai dengan ideal curah hujannya, itu langsung kita bayarkan tanpa harus kita lihat lagi ke lapangan. Jadi itu berdasarkan data yang objektif. Jadi itu mempermudah dan mempermurah. Nah, ini sendiri sudah kita jalankan sekarang di Vietnam. Dan dari pasarnya sendiri sangat baik responsnya, udah 20.000 hektar yang tercover dengan ribuan petani di sana, terutama untuk kopi dan juga untuk beras. Oke, menarik ya. Sebetulnya kalau dari petaninya sendiri memudahkan, kemudian juga dari Iglo-nya sendiri sebagai platform gitu, ini juga memudahkan begitu ya, karena dapat meminimalisir terjadinya fraud dan ukurannya atau measurement-nya untuk kemudian memberikan approval claim ya simple aja, tinggal kemudian mengacu kepada data cuaca ataupun climate-nya gitu ya. Iya, mungkin karena kemarin itu konvensional jadi fraud-nya tinggi dan juga mungkin time lead-nya juga jadi lebih panjang. Itu kemudian yang akhirnya membuat mahal juga kali ya Pak Henry ya. Betul. Dari sejauh ini inovasi menjadi resep penting sepertinya mungkin bagi Iglo karena banyak hal-hal baru yang bahkan kita baru dengar hari ini. Sejauh mana kemudian inovasi menjadi salah satu resep kunci di dunia insurtech, Pak? Ya, memang dalam dunia insurtech sendiri karena memang ada dua komponen, satu komponen asuransi dan komponen teknologi, insurtech ya, insurance teknologi. Teknologi sendiri ini sangat penting dan ini lebih penting sebenarnya daripada semua faktor yang lain. Karena itu sebenarnya Iglo sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, kita sangat fokus nih terhadap teknologi. 40% orang kita memang di IT dan R&D dan produk-produk inovatif kita memang setiap saat kita luncurkan nih. Di Indonesia sendiri kita sudah ada beberapa produk yang kita luncurkan seperti saya sampaikan tadi. Di luar itu kita juga punya beberapa platform yang sudah kita luncurkan untuk membantu agen-agen asuransi yang menjadi mitra kita. Baik. Ini memang paling penting di insurtech menurut saya. Oke, baik. Anda melihat persaingan di industri insurtech seperti apa dan apa target Iglo ke depan? Oke. Jadi kalau industri sendiri di Indonesia, industri asuransi sendiri kan secara umum itu penetrasinya masih sangat rendah ya. Sebenarnya masih di 2,7% sendiri di Indonesia dan ini angka ini sendiri turun dari sebenarnya tahun sebelumnya yang sudah 3,1%. Artinya perkembangan ekonomi belum dibarengi dengan pertumbuhan asuransi yang mumpuni. Ini jauh sekali angkanya di bawah Singapura yang sudah 12,5%. Nah, dengan ini sendiri kita melihat kompetisi di Indonesia belum menjadi faktor yang signifikan ya, karena memang marketnya masih sangat besar. Jadi kita lebih baik berkompetisi untuk sebenarnya mencari kebutuhan dan pain point dari customer dan akhirnya kita bisa menyediakan itu, akhirnya kita juga bisa berhasil. Oke, mungkin karena marketnya juga belum jenuh mungkin ya, jadi satu peluang bagi Iglo ke depannya ya. Baik. Betul. Pak Indi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk teman-teman di Iglo. Sampai jumpa. Sehat selalu Pak Henry.
Baik, dan kita akan update pemirsa pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Kita lihat datanya untuk IHSG terakhir berada di level 7.390,755 dan level sebelumnya ada di level 7.359,765. Sejauh ini bergerak 0,42%. Dari jajaran pergerakan top gainers pada pagi hari ini ada BBRI, BMRI, GJTL, BRIS, STRK, BBNI, MDKA, BBTN, Pegas, dan juga Arto. Top loser sejauh ini ada AMMN, Asli, Apex, PTMP, MAPI, PYFA, dan juga AMRT. Ya baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kezia 7. Sampai jumpa.